Shalom, bertemu kembali dengan kami dalam rangkaian persekutuan doa dalam rangka menghayati masa sengsara Tuhan Yesus di hari yang keempat, Senin tanggal 29 Maret 2021. Mari kita bersama-sama akan belajar untuk semakin menghayati akan karya sengsara Tuhan Yesus bagi penyelamatan hidup kita. Untuk mengawali persekutuan doa pada sore hari ini, saya undang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Mari kita akan awali persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 168C, bait yang pertama dan yang kedua. Hai dunia, lihatlah Tuhan. Surya kehidupan tergantung di salib, Sang Raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang keji. Oh, lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhnya, hatinya yang mulia dirundung duka cita, terungkap dalam berkesan. Mari bersama kita akan berdoa, saya akan hantarkan. Tuhan Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan. Di sore hari ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk melaksanakan persekutuan doa dalam menghayati masa sengsara Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah melalui persekutuan doa ini kami boleh semakin menghayati akan karya penyelamatanmu bagi kehidupan kami. Engkau kiranya memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Meskipun kami laksanakan secara online, tetapi kami meyakini bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap ada dan menaungi kami di dalam ibadah di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dan menyerahkan persekutuan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mohon nanti persembahan yang terkumpul bisa dimasukkan di dalam amplop, kemudian ditulis di sampul amplop tanggal pelaksanaan ibadah persekutuan doa. Dan nanti persembahan yang terkumpul dari keluarga masing-masing dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Mari kita akan mengumpulkan persembahan dengan mendasari
melalui firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal ke-54 ayat yang ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita akan iringi pengumpulan persembahan ini dengan bersama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita akan serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul ini boleh Engkau terima dan kuduskan, sehingga boleh berguna bagi kegiatan pelayananmu khususnya di jemaatmu GKJ Sukorejo. Dan setelah ini kami bersama akan menerima pemberitaan firman-Mu melalui renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap menerima benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari jika di dalam kami mempersembahkan ada dosa dan kesalahan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Segala seru dan doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali di dalam persekutuan doa menghayati sengsara Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan di dalam persekutuan ini diambil dari Markus pasal 15 ayat 34. Markus pasal 15 ayat 34. Kita baca bersama. Markus pasal 15 ayat 34 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian pembacaan kita, yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kalimat yang menurut saya pribadi, sebuah kalimat yang seharusnya membuat orang itu tersayat-sayat.
Kalimat yang seharusnya membuat orang yang mendengarnya atau bahkan yang mengatakannya itu tersayat-sayat. Apa? Seperti yang kita baca bersama dalam Markus 15 ayat 34. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah kalimat yang seakan-akan Allah itu meninggalkan kita. Yang seakan-akan Allah itu tidak peduli dengan kehidupan kita. Makanya saya sampaikan, ketika kita mengatakan kalimat ini, atau ketika kita hanya mendengar saja kalimat ini, apa yang ada dalam perasaan kita? Mungkin di dalam film yang memvisualisasikan ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika ia disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib, mengatakan kepada Sang Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan menyampaikannya pun dengan penuh kesakitan. Menyampaikannya pun dengan kesengsaraan yang begitu luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus merasakan kesengsaraan, merasakan kesakitan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan itu mungkin juga yang sering kita ucapkan ketika kita menemui atau sedang merasakan sebuah pergumulan hidup, baik dalam hal ekonomi, dalam hal hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup bersama di lingkungan dan yang lain sebagainya. Kita merasa hidup kita itu terpuruk. Kita merasa hidup kita itu ditinggalkan oleh Allah. Sampai mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita melihat konteksnya, kalau kita melihat latar belakangnya, bagaimana kondisi dan keadaan Yesus pada waktu itu memang sangat mengerikan. Memang sangat luar biasa. Dan memang di situ jelas bahwa Yesus sendiri tersayat-sayat. Berlumuran darah. Disalib, telapak tangannya ditembus dengan paku. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Namun kita sering lebay, Bapak Ibu. Kita sering terlalu berlebihan. Kita hanya terlalu sering menganggap diri kita itu yang paling harus dikasihani. Sehingga sedikit-sedikit ada masalah, protes dengan Tuhan. Sedikit-sedikit ada masalah, kemudian menganggap Allah itu meninggalkan kita. Apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak sebanding dengan apa yang telah dipikul oleh Yesus. Karena memang apa yang telah dialami oleh Yesus itu adalah untuk kita semua manusia. Jadi seharusnya ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari yang memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari bahwa kita akan selalu menemui dengan sebuah tantangan-tantangan hidup, jangan kemudian kita langsung menganggap Allah meninggalkan saya. Tidak. Yesus yang lebih dulu memikul setiap tantangan kita. Yesus yang terlebih dahulu bersedia sengsara demi kita. Maka dari itu, masih perlukah kita itu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira masih perlu tidak kita berteriak seperti apa yang tertulis dalam ayat 34 ini? Tidak perlu, karena memang itu sudah ditanggung oleh Yesus, sudah dipikul oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita bersama. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang waktunya kita memandang salib. Sekarang waktunya kita itu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita hidup di tengah pandemi, ternyata puji Tuhan kita masih dilindungi. Itu kan berarti wujud kehadiran Allah.
Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertahan sampai dengan saat ini. Rekan-rekan yang masih sekolah atau kuliah, masih diberikan kesempatan belajar secara daring, itu kan juga merupakan kehadiran Allah. Maka dari itu, jangan kita abaikan kehadiran Allah hanya karena kita ingin dikasihan. Kita merasa menjadi orang-orang yang paling dikasihan. Mari kita merasakan kehadiran Allah, karena Yesus telah lebih dulu menanggung penderitaan kita manusia. Mari semangat, mari lebih tegap lagi kita menjalani hidup. Jangan sedikit-sedikit kita protes kepada Tuhan, jangan sedikit-sedikit kita menganggap Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita masuk di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang maha kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami, karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seharusnya sudah tidak kami teriakkan lagi saat ini. Karena itu telah dipikul oleh Sang Kristus. Kesengsaraan yang seharusnya dipikul oleh kami setiap manusia berdosa telah ditanggul oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka ajarkanlah kepada kami, agar kami semakin memandang kepada salib Kristus dan berserah pada rahmat Tuhan. Juga kiranya Tuhan yang memampukan kami, agar kami menjadi semakin berani untuk menghadapi setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup kami. Perkenankanlah pada saat ini juga kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, terlebih di dalam masa Prapaskah ini. Tuhan kiranya yang akan memberikan penghayatan. Tuhan kiranya yang akan memampukan ketika menghayati kesengsaraan Kristus demi keselamatan manusia. Sehingga pertobatan yang dilakukan adalah pertobatan yang sejati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan, berikan yang terbaik. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Baik yang ada di rumah sakit, di rumah masing-masing, baik yang masih dalam masa pemulihan, Tuhan sertai mereka. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang masih sekolah, kuliah, masih bekerja, sudah purna tugas, ataupun aktivitas lainnya yang dilakukan sehari-hari. Berkati mereka, sertai mereka, dan biarlah kehidupannya tetap dalam naungan kuasa Tuhan. Kembali kami tiada henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap para pemimpin yang ada, para tenaga medis yang saat ini berjuang, juga kami sebagai rakyat di Indonesia ini. Tuhan berikan kedisiplinan sehingga kami semakin patuh pada protokol kesehatan. Begitu pula kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota, kiranya Tuhan yang akan mendampinginya dan selalu memberkati. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kami berserah sepenuhnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin.